Jadi seperti ini rasanya dicintai dengan tulus. Rasanya dikhawatirkan oleh wanita selain ibu kita. Batin Tuan Evan. Rendra, jangan biarkan keadaanku bocor pada ibuku. Aku takut darah tingginya akan kambuh jika mendengar berita tentangku. Baik Tuan. Kalian boleh pergi. Rendra membantu dokter berkemas dan mengantarnya pulang. Meninggalkan Tuan Evan yang masih ditempeli Dinda. Sayang, sudah ya nangisnya. Dinda melepaskan pelukannya, mengusap air matanya. Sebenarnya Evan dari mana? Kenapa bisa ada peluru di sana? Besok Evan kasih tahu. Sekarang Dinda tak perlu khawatir lagi. Apa maksudnya? Tak menjawab. Tuan Evan menarik Dinda kembali ke pelukannya. Memeluk Dinda erat, karena bersyukur diberi istri yang begitu menyayanginya. Sudah berbaring saja, bandel banget deh. Gerutu Dinda. Aku lo pengen pipis yang. Ya udah, Dinda ambilin pispot ya. Enggak, aku mau pipis di kamar mandi aja deh. Malu tahu. Kakiku juga bukannya kenapa-napa. Enggak kenapa-napa ya. Iya loh. Tuh masih bisa digerakin. Ini mah cuma nyeri aja. Kecil ini mah. Ucap Tuan Evan sembari menggerak-gerakkan kakinya yang terluka. Bugh. Au. Kok dipukul sih? Tuan Evan memekik. Katanya kecil, kok teriak? Ya tapi nggak dipukul juga loh sayang. Udah nurut aja. Nanti itu lukanya infeksi kalau digerakin terus. Dinda terus mengomel, sembari membawakan pispot ke tempat Tuan Evan berbaring. Ayo aku bantu. Bantu pegangin. Iya, Dinda pegangin deh. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, takut kaget. Apaan nih maksudnya? Dinda tak mengerti. Katanya Dinda mau pegangin. Iya pegangin pispotnya kan. Kirain pegangin yang lain. Dinda tabok nih. Ucap Dinda kesal. Ya sudah kemarikan saja pispotnya. Mau sendiri? Iya. Malu tahu. Ya udah nih. Dinda memberikan pispot di tangannya. Balik badan. Kenapa? Lagian Dinda juga sudah hafal bentuknya. Astaga ini bocah. Iya. Dinda ambilkan makanan aja ya. Enggak, aku nggak mau ditinggal. Hais. Dengan terpaksa memutar badannya. Sementara Tuan Evan mengeluarkan air seninya di pispot. Sudah, sini pispotnya Dinda bersihkan. Enggak, ini kotor. Halah, kayak sama siapa aja sih kamu. Dinda merebut paksa dari Tuan Evan. Kembali ke samping Tuan Evan setelah selesai membersihkan pispotnya. Kamu nggak jijik apa? Untuk yang tadi. Itu kan jorok. Gini ya Om. Dinda itu istri Om yang berbakti. Cantik, pintar, gemoy bahenol. Bahkan kalau Om berak, Dinda tak jijik jika harus cebokin. Udah jangan dilanjutin. Aku yang mual sendiri. Jiahahaha. Begini ya sayangku cintaku Hani Buni Sweetie. Sebagai seorang istri, bukankah itu sudah jadi kewajiban kita? Merawat dengan penuh kasih orang yang kita sayang. Kata jijik tak ada di buku rumah tangga. Dinda tanya boleh. Boleh sayang. Sebenarnya Evan kenapa bisa begini parah? Evan berkelahi dengan siapa? Tuan Evan terdiam, berpikir sejenak lalu tersenyum, bukankah janji itu harus ditepati? Ya tentu saja. Kemarin aku mencoba untuk menepati janji. Kepada Dinda dan juga Bunda Nana. Mata Dinda berbinar mendengar pengakuan Tuan Evan, maksudnya. Ayah Dimas sudah ku selamatkan. Sekarang dia sedang dalam pengawasan dokter. Dalam beberapa hari, Dinda bisa menjenguknya. Saya Aang. Kamu tak bercanda kan?
Apa dengan kondisiku yang seperti ini tak bisa dijadikan bukti? Dinda memeluk Tuan Evan dengan erat. Terima kasih sayang, sudah menepati janji. Hus, jangan nangis dong. Tuan Evan mengusap air mata Dinda yang mengalir. Enggak kok. Hiks. Dinda hanya merasa lega. Syukurlah ayah bisa diselamatkan. Hiks hiks. Ucap Dinda sesenggukan. Jangan menangis sayang, aku paling benci air matamu itu. Tersenyumlah karena Dinda cantik jika tersenyum. Dinda menatap lekat Tuan Evan. Kedua netra itu saling memeluk dalam cinta yang melimpah ruah. Mereka merasa beruntung saling memiliki. Dinda hendak kembali ke pavilionnya untuk mandi dan berganti pakaian. Melepas lelah saat Tuan Evan beristirahat. Dinda. Dinda menoleh saat seseorang meneriaki namanya. Tampak Sera berjalan ke arahnya. Bagaimana keadaan Evan? Kau bicara padaku. Memangnya ada orang lain di sini? Oh. Aku tanya, bagaimana keadaan Evan sekarang? Kalau kau memang ingin tahu, kenapa kau tak menjenguknya sekarang? Apa boleh? Tanya Sera sungkan. Bolehlah, dia suamimu juga kan? Baiklah nanti aku akan menjenguknya. Sera tampak sumringah ketika Dinda mengatakan boleh. Pergi tanpa pamit meninggalkan Dinda yang masih terpaku di tempatnya. Apa ini? Kenapa aku jadi akrab dengan ular besar itu? Hi. Dinda sedikit berlari menuju pavilionnya. Di sisi lain, Sera pergi ke tempat Tuan Evan. Seperti apa yang dikatakan Dinda. Tuan Evan mempersilahkan Sera masuk untuk menemuinya. Sera membawakan beberapa cemilan dan susu hangat untuk suaminya itu. Evan, ini aku bawakan makanan. Aku letakkan di sini saja ya. Ucap Sera ramah sembari meletakkan nampan yang ia bawa di atas meja di samping tempat tidurnya. Sera duduk di tepian ranjang, memandangi Tuan Evan yang hanya terlalu memandangi langit-langit kamarnya. Evan, kau keringetan. Sera mencoba mengelap keringat di kening Tuan Evan dengan sapu tangannya. Namun belum sempat ia menyentuh keningnya, Tuan Evan segera menepis tangannya. Sera tentu terkejut dengan perlakuan kasar Tuan Evan padanya. Kenapa Evan? Sudah kan melihatku? Sekarang kau boleh pergi. Aku ingin tidur. Sera membisu dengan sikap dingin Tuan Evan. Semakin lama Tuan Evan tak seramah dulu. Dia semakin dingin saja memperlakukannya. Kau sudah dengarkan kematian Robi? Tanya Tuan Evan. Robi siapa? Sera pura-pura tak tahu. Sepupuku. Bukankah dulu pernah bertemu? Ah, kukira Robi yang mana? Soalnya aku banyak kenalan bernama Robi sih. Jawab Sera dengan begitu canggung. Dia gugup sampai kakinya gemetar. Aku mendengar jika dia meninggal karena kecelakaan kemarin. Sera mencoba tak terlihat gugup. Apa kau mau sesuatu yang kubawa? Sera mencoba mengalihkan pembicaraan. Tak usah. Nanti aku bisa makan ketika Dinda kembali. Biar dia yang menyuapiku. Tapi Dinda sedang pergi. Mungkin akan lama. Aku bisa kok menyuapimu. Ayo buka mulutmu. Sera mencoba memaksa untuk menyuapi Tuan Evan. Ku bilang tak usah ya tak usah. Apa kau tuli? Baiklah. Sera kembali meletakkan makanan yang ia ambil tadi. Kau cepat keluar, aku ingin istirahat. Apa kau kepanasan? Aku bisa mengipasimu. Sepertinya Sera tak jera, mencoba mendapatkan perhatian Tuan Evan yang terus mengacuhkannya. Ceklek. Pintu terbuka saat mereka masih bersama di dalam kamar. Ah, ternyata Kak Sera masih di sini. Maaf mengganggu. Itu Dinda yang kembali dari pavilionnya. Dinda memutuskan untuk hanya berganti pakaian saja.
Sebab hatinya tak tenang saat cintanya tengah bersama wanita lain di kamarnya. Kemarilah sayang. Tuan Evan merentangkan kedua tangannya. Apa itu? Tanya Dinda. Mau peyuk? Tapi. Dinda melirik Sera. PWAC. Rengek Tuan Evan. Dinda berusaha menahan tawanya, ketika melihat Sera yang kesal. Tampaknya ia benar-benar tak dianggap manusia di sana. Ayo sayang. Tuan Evan semakin merengek. Dinda turut merentangkan tangannya. Aku datang sayang. Dinda berlari dan memeluk Tuan Evan dengan erat. Meski tepat di depan mata kepala Sera, justru membuat Dinda semakin mesra memeluk Tuan Evan. Baru ditinggal udah kangen ya? Tanya Dinda manja. Dinda tersenyum, mendongakkan wajahnya ke atas menghadap Evan. Kap. Tuan Evan mencium bibir Dinda. Sera yang melihatnya hanya bisa menunduk. Baiklah, sepertinya kau sudah tak butuh bantuanku lagi. Aku pergi. Ucap Sera kemudian berlari pergi. Dinda melepaskan ciuman itu, mengawasi kepergian Sera sampai menghilang di balik pintu. Kau ini nakal sekali Evan. Lihat, cinta pertamamu jadi marah. Persetan dengan cinta pertama. Di hatiku sekarang hanya ada setan kecil bernama Dinda saja. Ledek Tuan Evan. Kau beruang kutub durjana. Jangan. Itu sakit sayang. Tuan Evan melindungi pahanya ketika Dinda sengaja mengangkat tangannya seperti hendak memukul. Ark. Lagi-lagi Dinda. Memangnya apa yang lebih baik dari bocah tengil itu? Jelas-jelas aku lebih cantik darinya. Tapi Evan. Kenapa Evan? Kenapa hanya Dinda saja yang ada di matamu? Aku ini kau anggap apa sekarang? Katakan. Sera berteriak, meluapkan amarahnya dengan menghancurkan setiap barang di pavilionnya. Apa kau tahu sesuatu Evan? Apa kau tahu tentang hubunganku dengan Robi? Tapi tak mungkin, aku melakukan semua rencana itu dengan rapi. Pasti ini hanya ulah Dinda saja. Dia terpikat dengan rayuan Dinda saja. Ya, itu pasti alasan yang tepat mengapa kau mengacuhkanku. Aku harus membuat Evan kembali ke sisiku. Dia harus seutuhnya menjadi milikku. Beberapa hari telah berlalu dengan semestinya. Dinda yang sibuk mengurus bayi besarnya. Jia dengan kesibukan mengurus dan menyiapkan keperluan Tuan Evan. Helen yang sibuk dengan hobi melukisnya. Sera yang sibuk dengan rencana jahatnya. Rendra yang sibuk menggantikan posisi Tuan Evan dan menyelesaikan pekerjaan di kantor. Dan Tiur yang sibuk memijit Dinda ketika malam tiba. Aduh ke atas sedikit dong. Nah di situ tuh, mantap banget pijitanmu besti. Gumam Dinda merem melek menikmati pelayanan Tiur. Makanya jangan semangat banget kalau siang. Yang ada pas malam tepar gini. Gerutu Tiur. Hehehe, kerokin akulah Tiur. Aku mual nih. Tiur menghentikan aktivitasnya ketika mendengar keluhan Dinda. Sudah hamil lagi? Tanya Tiur. Hah? Astaga pikiranmu. Belum juga skidi papap, hamil sama siapa coba? Nyamuk yang tiap malam ngapelin aku. Kirain kan hamil lagi. Ya hamil lagi dong. Tapi nanti kalau udah skidi papap. Hehehe. Buset dah. Tok tok tok. Suara ketukan spontan mengagetkan mereka berdua. Gegas Tiur membukakan pintu. Dinda ada kan? Aku masuk ya. Kak Helen. Ada apa? Tanya Dinda ketika mengetahui jika Helen yang datang. Oh enggak, cuma mampir aja. Kebetulan tadi lewat. Oh, ya kak. Jadi gini. Sebenarnya kedatanganku ke sini juga ingin minta tolong sih. Tolong apa kak? Dinda penasaran.
Bisa nggak minta tolong bilangin Evan untuk ngizinin aku keluar dari kediaman? Hah? Kakak mau kemana emangnya? Sebenarnya aku ingin mengikuti kompetisi lukis. Setiap tahun aku selalu mengikutinya. Dan tahun ini, kau tentu tahu kan? Ya kak. Tapi sepertinya aku juga tak yakin. Tolonglah Dinda. Hanya 2 hari saja. Setelah itu aku secepatnya kembali lagi ke sini. Kalau tidak sehari saja sudah cukup kok. Nanti Dinda coba ngomong ya sama Evan. Helen memegang tangan Dinda, tolong banget ya Din. Iya kak. Oh ya, gimana keadaan Evan sekarang? Tanya Helen. Sudah jauh lebih baik kok kak. Berjalan juga sudah bisa. Cuma masih rada diseret kakinya. Syukurlah. Aku sempat terkejut ketika mendengar berita perkelahiannya. Sejauh ini sudah lama sekali aku tak mendengar dia berkelahi. Kukira dia sudah tak pandai menghadapi penjahat. Tapi ternyata dia tak berubah sedikitpun. Kemampuannya menangani musuh masih bisa dipuji setinggi langit. Terang Helen. Apa dulu dia juga suka berkelahi kak? Dinda penasaran. Kau tahu, cintaku padanya dulu hanya bertepuk sebelah tangan. Aku begitu mengaguminya, namun Evan sangat menyukai Sarah. Di sisi lain aku dan Sarah dulunya adalah teman dekat. Hah? Kok aku baru tahu jika Kak Helen teman dekat Kak Sarah? Ya, hampir 10 tahun kami dekat. Tapi kenapa sekarang? Dinda ragu untuk melanjutkan perkataannya. Tak akur. Helen menebak isi pikiran Dinda. Bukan karena Evan sepenuhnya. Ada seorang pria yang lebih dulu aku kagumi sebelum Evan. Dia pria sederhana, manis dan sedikit tertutup. Bahkan dia tak mudah bergaul dengan siapapun. Susah payah aku berusaha mendekatinya. Sarah dulu juga sangat mendukungku untuk mendekati pria itu. Mendorongku agar lebih berani mengambil inisiatif terlebih dahulu. Sampai akhirnya kami menjadi dekat, namun dengan perasaan yang berbeda. Aku yang menyukainya. Dan dia yang hanya menganggapku teman biasa. Lalu di mana masalahnya kak? Dinda penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Kami hanya dekat sekitar 6 bulan saja. Sampai akhirnya aku tahu, ternyata diam-diam dia dekat dengan Sarah di belakangku. Aku sadar diri, mungkin Sarah memang lebih unggul daripada diriku yang sederhana ini. Dia cantik, pintar dan kaya. Sedangkan aku hanya terlahir dari keluarga sederhana, tak terlalu cerdas apalagi cantik. Sehingga aku perlahan mundur dan memilih mendukung hubungan mereka. Sampai saat itu aku masih menganggap Sarah temanku. Lalu kapan kakak mulai tak dekat dengannya? Lagi-lagi aku jatuh cinta Dinda. Pada teman satu fakultas, dia yang merupakan berandalan dan suka mencari keributan itu berhasil menarik minatku padanya. Diam-diam aku menyukainya. Evan yang berani, kuat dan tak bisa diatur. Sarah juga tahu jika aku menyukainya. Mungkin itu kesalahan terbesarku, menceritakan perasaanku pada orang yang tak suka jika orang lain lebih unggul daripada dirinya. Kau tahu bagaimana cara Sarah mendekati Evan dulu? Dinda menggeleng, dia begitu antusias mendengar cerita lama Helen. Dia mengatakan hal yang tak benar tentang diriku. Sehingga membuat Evan menjadi ilfil padaku, padahal aku hanya menyukainya dalam diam. Ya mungkin dia memang tak membenciku, hanya saja jarak di antara kami jadi sangat jauh. Evan memasang tembok setinggi angkasa padaku. Karena hal itulah, aku menjadi tak percaya lagi pada orang yang sudah kuanggap keluarga sendiri. Ternyata diam-diam dia menusukku dari belakangan. Merayu Evan dengan wajah cantiknya dan membiarkanku merana sendirian. Sejak saat itulah aku mulai tak akur dengan Sarah. Mungkin sampai saat ini sih. Wah hebat ya Sarah,
dari dulu panen tanaman orang lain terus. Miris sekali. Ya, kau jangan sampai bernasib sepertiku. Iya kak, semoga saja. Dan juga, kau harus selalu waspada pada Sera. Jangan terpancing apapun ketika dia ada di sini. Ingat Dinda, jangan dekati dia seujung kuku pun. Mungkin sekarang dia terlihat diam, tapi kau tak tahu. Bisa saja Sera sedang merencanakan akal busuk untuk menjatuhkanmu di depan Evan. Kak Helen tak cemburu dengan hubunganku dan Evan? Tanya Dinda. Helen tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan Dinda. Cemburu pasti ada Dinda. Dia juga suamiku kan. Tapi ada satu alasan sehingga aku tak bisa berharap akan cintanya. Cinta Evan hanya untukmu. Bukan untukku, Jia ataupun Sera. Yang pasti aku tahu, jika Evan adalah pria terbaik untukmu Dinda. Jangan sakiti hatinya, dia akan jadi partner yang selalu mendukung jalan yang kau pilih. Aku yakin, suatu saat hanya kau yang akan menjadi istri satu-satunya. Dinda terdiam ketika mendengar nasihat Helen. Tak disangka, Helen yang biasanya sangat sombong dan acuh, kini terlihat begitu bersahabat dengannya. Apa itu benar-benar tulus datang dari lubuk hatinya? Atau hanya akal-akalannya saja? Bagaimanapun Dinda tak bisa sepenuhnya percaya padanya untuk saat ini. Dinda. Dengan nafas terengah-engah Tiur berlarilah arah Dinda yang kini sedang sibuk dengan hobi barunya. Yaitu berkebun. Sejak kapan? Entahlah, Dinda sendiri juga tak yakin sejak kapan hobi itu muncul. Apa? Dinda yang tangannya masih kotor segera menghampiri Tiur yang sepertinya kelelahan berlari. Cepat ikut aku. Tiur menarik tangan Dinda. Mau kemana? Cepat atau nanti akan terlambat. Meski tak tahu alasan pastinya, namun Dinda turut mempercepat langkah kakinya. Mengikuti Tiur yang membawanya pergi. Itu ke arah paviliun Tuan Evan. Apa ada sesuatu terjadi pada Evan? Tanya Dinda cemas. Tiur berhenti, Dinda juga berhenti. Mereka berhenti tak jauh dari ambang pintu Tuan Evan. Lihat. Tiur menunjuk Sera dan Reni yang bersembunyi di balik tembok samping paviliun Tuan Evan. Kenapa dia sembunyi seperti pencuri? Emang pencuri sih. Sekarang kau lihat pelayan itu. Tiur kembali menunjuk seorang pelayan yang tengah membawa nampan makanan. Lalu apa hubungannya dengan Sera? Duh Dinda. Itu makanan dari Nyonya Sera. Ucap Tiur tak sabar. Ya terus. Cepat kau hentikan pelayan itu memberi makanan pada Tuan Evan. Apa alasanmu Tiur? Menurut penuturan mata-mata kita, mereka memasukkan sejenis obat di makanan itu. Cepat pergilah ke sana. Tiur mendorong Dinda yang masih berpikir keras. Jangan-jangan dia ingin meracuni Evan sepertiku dulu. Dengan sekuat tenaga, Dinda berlari ke arah paviliun Evan. Hei berhenti. Dinda berteriak. Mengatur nafasnya yang sudah tak beraturan, merapikan rambutnya yang berantakan dan berjalan dengan anggun ke arah pelayan yang kini terpaku di tempat ia berdiri.